Baik, pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu mengenai perilaku dari monopoli. Nah, sebelumnya kalau kita harus membahas perilaku monopoli, maka kita harus tahu itu pasar. Di mana pasar itu ada banyak bagian ya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu banyak ciri-cirinya. Apa ya? Mungkin sudah tahu ya, seperti perusahaan adalah pengambil harga, kemudian setiap perusahaan mudah keluar masuk pasar, fee entry dan fee exit, kemudian menghasilkan barang serupa atau homogen, kemudian banyak penjual di pasar, kemudian pembeli mempunyai pengetahuan sempurna di pasar. Sehingga kalau keseimbangan itu dalam pasar itu kapan? Intinya adalah pada saat MR kan sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan P. Nah, di pasar persaingan sempurna, MR itu sama dengan P. Sehingga boleh juga yaitu pada saat P sama dengan MC. Kalau misalnya digambar, kapan keseimbangan terjadi? Nah, kita lihat yaitu dari pendekatan marginal. Jadi kan dia ada dua tuh, marginal dan total. Jadi kalau pendekatan marginal yaitu pada saat MR sama dengan MC. Sedangkan pada saat pendekatan total apa? Ya, kita carilah nanti antara TL sama dengan TC. Jadi lihat di sini keuntungannya bagaimana. Nah, kita tahu bahwa apa yang menjadi hal dasar dari pasar persaingan sempurna. Berapapun ini misalnya ada Q, ini ada P, di sini ada AC, ada MC. Nah, berapapun kuantitas yang dihasilkan, harga adalah sama. Jadi ini yang harga atau sama dengan MR. Kemudian marginal cost-nya bagaimana? Ini adalah marginal cost atau biasa seperti ini. Ini adalah marginal cost. Nah, kapan keseimbangan? Yaitu titik potongan antara MR dengan MC. Itu di titik equilibrium. Sehingga ini adalah key dari pasar persaingan sempurna. Ini adalah key keseimbangannya. Nah, kemudian AC-nya mana? AC-nya mana di sini? Jadi kita harus tahu dulu AC. AC sebagaimana yang sudah kita tahu yaitu dia akan menurun dan akan dipotong pada saat titik terendah. Jadi dipotongnya yaitu pada saat AC-nya minimum oleh MC. Ini ada AC, maka kalau ini ada titik potong, nah di sini kita ini ya titik ini kita tarik ke kiri, maka ini adalah C. Nah, jadi ini adalah harga sebesar OPEQPS, kemudian ini adalah harga ya, yang warna pink ini adalah barang yang terjual, kemudian biaya adalah yang warna hijau, ini maaf ya, sebesar kotak ini, saya ada aksen. Maka keuntungan mana? Jadi keuntungan itu yaitu sebesar P, C, E, dan C aksen. Jadi garis ini. Nah, terus pasar persaingan monopoli bagaimana? Nah, kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua yaitu pasar monopoli. Sebenarnya ini banyak ya, banyak kurvanya. Kalau rugi berarti AC-nya di atas daripada MR. Kita sudah paham. Intinya kita lihat itu secara dasar aja untuk mengingat bagaimana sebenarnya pasar tersebut. Nah, pasar monopoli bagaimana? Nah, pasar monopoli saya sudah bahas kemarin, yaitu ciri-cirinya apa? Jadi penentu harga di pasar itu adalah ya di pasar gitu. Jadi yang pertama, yang kedua yaitu pasar monopoli. Ciri-cirinya apa? Yaitu dia bisa
Semua monopoli itu ada satu penjual saja atau satu perusahaan, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, berarti dia hanya satu ya. Tidak terdapat kemungkinan free entry dan free exit, tidak mudah untuk masuk pasar. Kemudian dia mampu mempengaruhi harga. Jadi kemudian ciri-cirinya apa? Karena mampu mempengaruhi harga, jadi promosi itu tidak diperlukan di sini di pasar monopoli. Kemudian apalagi sumber dayanya unik. Kemudian dia bisa menikmati skala ekonomi. Banyak ciri-cirinya. Nah, apa bedanya kurvanya? Ya, kalau misalnya kita lihat kurva ya, depannya juga ada MR di sini. Di sini misalnya kita lihat yaitu dari segi pendekatan marginal, seperti P, ini ada AC, ada AR, ada MR. Nah, kemudian nah, bagaimana monopoli? Nah, sudah bahas, sudah tahu pasti. Nah, ini adalah apa? Ini adalah MR, kemudian di sini ada AR. Nah, kondisi P di mana? P itu yaitu di titik mana? Ini MR ya, kemudian ada warna MC, berarti dia akan menurun suatu waktu, kemudian akan mengalami peningkatan. Ini adalah MC. Keseimbangan mana? Ya sama kita pakai ini. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan marginal, jadi ML sama dengan MC. Mana ML yang ini? ML sama dengan MC. Bu, ini AL mana? Di sini AL ya. Jadi kondisi di mana P sama dengan ML sama. Berarti keseimbangannya mana? Di titik ini. Kalau saya ML sama dengan MC berarti di titik ini. Kita tarik ke bawah, maka inilah Q monopoli. Kita tarik ke atas, karena apa? Di sini adalah P ya. Maka ini adalah harganya. Ini adalah harga dari pasar monopoli. Biayanya gimana? Berarti kita buatlah biaya di sini. Dia akan menurun, kemudian akan dipotong pada saat titik minimum oleh AC. Jadi kalau saudara buatnya seperti ini ya, misalnya ini ada MR, ini ada AR, kemudian ini MC, itu saudara buat seperti ini saja AC ya, salah ya. Jadi dia harus di titik ini. Jadi misalnya ini ada MC, maka AC itu di titik paling minimum. Nah gitu. Kalau gini salah. Kalau begini salah ya. Jadi titik minimumnya tidak gitu. Nah ini ada AC. Jadi kita tarik ini baru MC. Misalnya O, OK, misalnya ya besar lah ya. Ini adalah Z misalnya, ini ada O, maka keuntungannya mana? Jadi keuntungannya itu harga jual berarti adalah TR. O, P, Q, QR. Jadi yang warna biru, kotak biru ini adalah harga jual. Jadi semuanya ini ya. Kemudian biaya mana? Berarti TC, OC, ZQM. Nah, ini adalah biaya. Sehingga keuntungan mana? Jadi keuntungan yaitu di kotak yang warna hijau ini sebesar PCQZ. Seperti itu. Jadi intinya apa di sini? Nah, di pasar monopoli itu adanya harganya itu bisa ditentukan oleh si perusahaan. Kemudian apa lagi yang saudara tahu yaitu jadi makanya nanti dengan harga yang berbeda-beda itu bisa ditetapkan oleh si pasar monopoli gitu. Kenapa? Nanti keuntungan akan berbeda-beda dia. Jadi marginal cost-nya akan berbeda sehingga nanti akan berbeda pula nanti keuntungan akan didapat. Jadi kalau monopolis lagi. Nah, monopolis mungkin sudah tahu itu persaingan di mana terdapat banyak barang yang homogen, jadi mirip gitu, serupa, mirip gitu. Nah, kemudian sehingga apa yang dibutuhkan di sini? Iklan sangat dibutuhkan di sini, kan begitu. Terus apa lagi? Harga itu ditentukan oleh siapa? Ya hanya perusahaan yang sedikit mempengaruhi harga. Jadi
misalnya juga bisa pasar gitu. Terus terdapat banyak penjual, barangnya berbeda corak, jadi seperti sampo dan apalagi sabun dan para kosmetik banyak ya. Kemudian apa? Dia relatif mudah masuk pasar, sehingga butuh yang namanya promosi di sini. Nah, apa bedanya dengan pasar monopolis? Monopoli ya, sebenarnya kurvanya mirip dengan pasar monopoli, tetapi yang membedakan apa? Ini harganya, AR-nya itu lebih curam, sedangkan untuk monopolis dia biasanya akan lebih landai. Jadi dia akan lebih landai. Jadi ini misalnya MC, jadi keseimbangan di sini ini adalah P, kemudian ini adalah Q, kemudian bisa ada AC di sini, ini adalah AC. Jadi ini yang membedakannya. Jadi bentuknya itu adalah landai. Mungkin di mikro udah saudara pelajari itu. Kemudian apa lagi? Ada oligopoli. Oligopoli itu ada dua yang, jadi ada leader nanti, ada yang follower nanti. Jadi nanti apa yang terjadi? Jadi kalau saudara udah ingat ya, kalau oligopoli apa? Jadi kurvanya nanti akan terpatah seperti itu. Kenapa bisa terpatah? Karena ada leader dan follower. Jadi nanti kurvanya misalnya ada dua seperti ini, maka yang dipakai apa? Maka yang dipakai adalah harga yang sebelah ini dan kurva yang ini. Ya, kita ulang lagi. Jadi demand-nya itu kan ada dua tuh. Kalau misalnya saudara buat ya, jadi ada demand yang pertama D1, kemudian nanti juga ada D2 misalnya di sini D2. Nah, maka pasar itu, permintaan itu akan terjadi pada saat apa? Yaitu pada saat permintaannya terpatah, yaitu di D1 pada saat ini ya, harganya di P3, jadi orang tentu akan memilih yang ini, kemudian juga akan memilih yang D2. Jadi kurvanya nanti akan terpatah. Jadi saudara ibu rasa sudah belajar ini. Nah, mungkin ini review dulu. Nah, sekarang kita masuk yaitu mengenai monopoli behavior. Jadi di FPS atau di intinya tadi ada agak kekeliruan ya. Kalau di sini tadi tertulis yaitu monopolis. Jadi sebenarnya adalah monopolis behavior.